Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore untuk pemirsa setia Mamikos Malam Minggu Kompresi episode ke-10. Pada kesempatan kali ini saya Alisius Satria dari Pendidikan Teknik Mesin Angkatan 2021 selaku moderator dalam episode Mamikos yang ke-10 akan memperkenalkan salah satu pembicara yang spektakuler dari Pendidikan Teknik Mesin Angkatan 2021, yaitu dari Mas Dimas Marcelino. Apa kabar nih Mas Dimas? Halo Mas Alo, terima kasih udah diundang sama Himpunan Kompresi untuk menjadi narasumber di Mamikos. Ini adalah podcast yang sangat oke di UNS ya. Karena sejauh ini podcast yang paling oke cuman Mamikos sepertinya. Saking okenya kok nggak ada yang nonton gitu loh. Oke Mas Dimas. Pada kesempatan kali ini kita bakal bahas tentang temanya itu culture shock sebagai mahasiswa perantauan nih. Oke. Cukup menarik bukan? Cukup menarik untuk menutup tahun ajaran. Kok tahun ajaran? Maksudnya semester tiga. akhir 3 ini kita akan membahas tentang culture shock. Oke, untuk pembahasan pertama nih Mas Dimas. Kenapa sih milih Solo sebagai tujuan untuk kuliah? Kenapa nggak di Jakarta aja? Karena di Solo ini bisa diulang nggak sih? Kenapa gua milih Solo itu karena satu di sini ada Eyang sih terutama, jadi ya mungkin bisa jadi pilihan juga, dan emang pengen merantau aja dari Jakarta. Emang kenapa di Jakarta rasa di penjara gitu sama orang tua, makanya keluar dari Jakarta? Jakarta udah sangat padat ya, apalagi ada kabar mau tenggelam, jadi ya lebih baik kita ke dataran tinggi yang lebih oke. Jadi ya mungkin Solo juga biaya hidupnya juga masih sangat oke lah untuk hidup. 8.000 di Solo masih bisa makan dapat minum, kalau di Jakarta mungkin minum doang seperti itu. Ngomong-ngomong padat, sebenarnya di Solo ini juga padat. Padat. Karena ada himpunan yang memang padat. Padat. Ya, terus pembahasan kedua nih. Mengenai kaget nggak sih tinggal di Solo nih, kan beda banget kan. Yang di Jakarta ibaratnya berangkat macet, pulang macet. Di Solo kan tinggal gas-gas aja nih. Kaget gak? Ya lampu merah pun anjing. Nah, di Solo kalau dibilang kaget, awal-awal memang kaget, siapa yang nggak kaget. Namanya apa ya, kalau kata orang Jakselnya itu homesick lah ya. Di sini ya awal-awal memang homesick, emang kangen, tapi ya itu harus dijalanin, harus dilawan demi bisa menyelesaikan pendidikan seperti itu. Jadi bilang kaget, apalagi melihat teman-teman yang sangat oke ya. Itu lebih sangat kaget lagi, itu bukan culture shock lagi tapi udah shock breaker. Ya, jadi emang sangat oke banget sih di sini ya, sangat kaget awal-awal juga. Tapi untungnya orang-orang Solo yang gua apresiasi, mereka welcome semua sih untungnya. Jadi gua agak cepat untuk beradaptasi ya, jadi nggak pernah ada sikut-sikutan lah. Kalau di Jakarta itu sikut-sikutan, anjing-anjingan itu sangat banyak sekali, makanya gua mau cabut aja dari Jakarta ya. Untuk mungkin penonton-penonton Mamikos yang ada yang dari Jakarta, sumpah lu hebat sih kalau bisa sarjana di Jakarta. Dapat pesan dari Mas Dimas untuk penonton Mamikos yang dari luar PTM. Kalau kamu bisa lulus sarjana di Jakarta, berarti kamu adalah orang-orang yang terpilih. Itu quotes dari Mas Dimas di akhir tahun 2022 ini. Juga di Solo ya, di sini juga nggak ada sistem bungkus membungkus, itu tidak ada sumpah kalau di Jakarta. Bungkus membungkus tuh gimana maksudnya? Nah ini nih yang sangat ini lagi tren di dunia anak remaja ya, bahkan di masih umur berapa, 15 tahun sudah bisa bungkus cewek. Itu sangat kejam sekali ya, sangat ngeri. Waduh, 15 tahun bungkus cewek. Nah, itu makanya nggak tahu deh itu gimana caranya bisa bungkus cewek ya itu. Waduh. Padahal di sini aja kita umur 19 tahun bungkusnya nasi bungkus padang. ayam Sapina. Di sana udah bungkus ayam kampus.
15 tahun. Ayam kampus, coba bayangin aja. Bisa-bisanya malam minggu bukannya bikin podcast seperti ini, tapi malah bungkus anak orang. Aduh. Ya di sini nggak tahu ya, di sini ya sejauh yang gua perhatiin jalan-jalan nggak ada klub di sini ya ternyata ya. Ada sebenarnya. Mungkin ada. Ada, tapi tidak terekspos. Oh. Karena jika terekspos mungkin Solo bukan lagi menjadi kota budaya, Oke. tapi iya. jadi kota mati. Kota mati. Karena nanti banyak yang menggugurkan. Oke, ngomong-ngomong kan Mas Dimas ini di Solo kan sama eyangnya kan? Iya betul. Menurut Mas Dimas tuh ada nggak sih bedanya ngelihat teman-teman yang ngekos sama Mas Dimas sendiri tuh kan tinggal sama eyang? Enak mana sih sebenarnya? Oke, kalau ini sih dari pribadi aja ya, pribadi orang beda-beda. Kalau gua ngelihatnya mungkin lebih enak ngekos sih sebenarnya. Oke lah kalau ngekos kita sendiri, lebih mungkin lebih kesepian gitu kan. Cuman kalau sama kita tinggal sama orang, apalagi bukan orang, keluarga, bukan keluarga sendiri ibaratnya lah ya. ya. Bukan bapak, ibu, anak lah ibaratnya bukan, gitu kan. Itu agak nggak enak ya, kita harus istilahnya kita harus bangun lebih pagi dari yang punya rumah itu. Itu sebuah culture shock juga sebenarnya, yang tadinya kita mungkin bangunnya siang, terus kita tadinya males-malesan, yang akhirnya kita harus belajar untuk bisa lebih Bangun mandiri, pagi. ya, lebih pagi bangunnya. Di sini banyak sih yang gue pelajarin ya. 1 tahun di Solo itu banyak yang gue pelajarin. Kita harus bisa lebih mandiri, kita nggak boleh manja di sini. Makanya itu untuk teman-teman gue yang di Jakarta ya, yang kalian masih tidurnya sama orang tua, kalian asu men. Asu men. Asunya kenapa tuh Mas? Asu lah pokoknya kalian ya. Pokoknya kalian harusnya kalian bisa lebih hebat daripada gua, karena kalian Bener sih, bener. itu benar. Karena kalian di sana masih tinggal sama orang tua, otomatis kalian apapun yang kalian rasakan, kalian bisa ceritain. Nah, kalau di sini nggak bisa. Gak bisa, apalagi yang ngekos, gak bisa dia cerita sama orang nggak tuanya. bisa. Pasti dia langsung video call sama ceweknya. Nah, itu lebih bahaya juga sih sebenarnya. Kok ini bahas tentang cewek atau tentang culture shock nih sekarang? Oke, ngomong-ngomong tentang cewek, udah punya cewek belum sih Mas? Aduh, itu kita bahas di balik kamera aja. Loh, Oke. nggak apa-apa, kita kan PTM kan ceweknya dikit. Oke. Apalagi kan dari Jakarta kan kayak, oh orang-orang Jakarta kayaknya cewek gampang banget nih. Oke. Sementara kan Ya, di PTM ada. kan Oke, ya. sedikit kan. Nah, Mas Dimas ini udah punya cewek belum sih sebenarnya? Aduh, kalau cewek mungkin kita bukan ini ya. Ini tren anak Jakarta masih saya bawa di sini, kita tanpa status tapi iya, kita iya. temenan baik aja gitu. Berarti tanpa status tapi temenan baik. Supaya ini nanti di blur aja, oke? Gimana nih tanpa status tapi temenan baik? Loh, kita kan bisa temenan baik tanpa Mm-mm. status. Daripada kita pakai status itu kita malah jadinya cemburu-cemburu buta, cemburu-cemburu asu, bego ya. Itu nggak enak, bro. Emang pacaran anak Jakarta tuh gimana sih Mas Loh, sebenarnya? Mas Aloysius ini harus tahu sebagai orang Jakarta juga. Di Ih, Jakarta itu gimana tanpa tuh? status tapi kita udah saling dekat sama keluarganya gitu Waduh, loh. tiba-tiba sah gitu. Nah, pokoknya kita tuh apa tadi? Gua ngomong apa tadi anjing? Tadi sampai tanpa status. Nah, tanpa status itu. Jadi kita tuh pokoknya tinggal pesen kamar. Ah, kok kamar? Kamar apa nih maksudnya nih? Nah, ini dia. Itu harus kita lebih lanjut lagi bahasa sih, ini soalnya sudah lebih parah ya. Jadi kita skip aja pertanyaan selanjutnya. Karena tadi saya udah ngelantur ngomongnya kemana-mana. Oke, pertanyaan selanjutnya ini adalah, ada nggak sih keinginan yang Mas Dimas pengen nih? Kan ngelihatnya jauh banget nih Jakarta Solo kan. Oke. Ada nggak sih yang Jakarta tuh kayak gini-gini, kenapa sih Solo nggak kayak gini? Ada nggak tuh? Solo tuh harus kayak Jakarta yang versi yang ini nih, biar gue juga nyaman. Ada nggak sih? Mungkin kayak kotanya yang di Sudirman tuh yang banyak mati kan, gara-gara orang naik red. Nah, atau mungkin yang Blok M yang orang PDKT makannya di gulai tikungan. Nah, ada nggak sih
itu lebih baik nggak usah ada sih di Solo. Nggak ya. usah ada? Nggak usah ada. Kenapa tuh Lebih nggak baik usah ada? Karena itu sebuah apa ya? Sebuah tren yang sebenarnya nggak bagus-bagus amat juga. Dan ngapain dibawa-bawa kayak gitu loh? Mending yang Solo aja, yang Jakarta aja. Oke, Solo aja, Jakarta aja. Jadi biar ada ceritanya. Kalau disama-samain apa bedanya dari Jakarta Solo ini kan seperti itu kan. Kita kan yang sebagai perantau kan pengennya ngelihat Hal budaya baru gitu. budaya baru yang tidak pernah ada di Jakarta dan tidak akan pernah ada juga di Jakarta. Sumpah di Jakarta ya, kalau kalian tahu orang lewat nggak ada yang namanya kulunungun, konci semuanya itu orang-orang itu, semuanya gas di depan rumah orang ada duduk orang tua. Sumpah gua pernah ngeliat orang tua di depannya dia gas pakai knalpot bacot. Sumpah itu nggak ada adab sama sekali. Aduh. Itu orang tuanya nggak tahu sih gimana ya waktu itu mau didiknya gua nggak tahu, dan itu sebuah nalar yang hilang sebenarnya. Di luar tata surya kita itu hilang sih nalarnya ya. Oke, pertanyaan berikutnya. Ada nggak sih tips yang Mas Dimas itu kalau lagi kangen keluarga harus gimana sih? Wah, ini agak sedih ya. Nanti kalau tolong editor ngasih sound yang agak sedih ya. Gimana nih Mas? Tipsnya kalau lagi kangen sama keluarga itu paling yang udah pasti video call sih pasti. Kayak telepon adik, telepon ibu, apa kabar gitu di rumah, apakah ada kejadian yang aneh-aneh, yang gokil yang selama saya nggak ada di rumah itu apa yang terjadi. Terus paling juga sama ngeliat foto-foto sih. Foto? Iya. Emang foto-foto. kenapa foto Mas? Ya ini bukan kebetulan sih ya, tapi emang ini karena almarhum my ayah udah nggak ada, jadi ya rasa kangen itu makin timbul lebih banyak lah rasa kangennya. Ya, turut berduka cita ya Mas ya. Iya nggak apa-apa sih. Berarti Mas Dimas nanti nih pulang berarti abis kan udah abis nih pembelajaran semester 3. Oke, ya gua akan pulang sih. Pulang dulu untuk mungkin beberapa hari lah ya. Rehat sejenak. Kita harus merilekskan badan ya, apalagi sumpah ini di sini nih lebih sibuk. Gak tahu ya kenapa lebih sibuk gitu loh. Sibuk ngapain emang? Nah itu dia, makanya padahal nggak ngapa-ngapain kok merasa sibuk gitu loh. Oke, terima kasih untuk Mas Dimas karena pada kesempatan kali ini telah menjadi narasumber di Mami Kos Malam Minggu Kompresi episode ke-10. Oke, sekian untuk pemirsa penonton setia Malam Minggu Kompresi episode ke-10. Sampai jumpa di episode berikutnya. Dadah.